Audio Jungle. Shalom semua, renungan kita pada hari Rabu 30 April 2025 adalah Yeremia 3 ayat 15 yang dikatakan, "Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian." Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi yang indah ini kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman ini, sebelum saya membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kesehatan buat kami semua Tuhan. Kepada saudara-saudaraku dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini Tuhan, biarlah firman ini menjadi berita baik, berita baru di hadapan mereka. Biarlah ini menjadi berkat baru dalam kami semua ya Bapa. Terpujilah Tuhan, bimbing hamba-Mu, kiranya firman ini menjadi berkat dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terlebih dahulu ampuni kami, biar kami boleh layak mendengarkannya dan untuk mendapatkannya. Biarlah firman ini berdiam di dalam kami untuk menjadi pelita hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 3 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. "Maka aku mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi ayat buat kita pada pagi yang indah ini, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan pemimpin-pemimpin yang baik dan bijaksana untuk memimpin umat-Nya. Dikatakan dalam firman ini bahwa Aku, maksudnya Tuhan, akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Kita bisa merasakan atau bisa kita memahami sesuai dengan hati Tuhan. Yang dikatakan dalam sesuai dengan hati Tuhan adalah bahwa janji Tuhan kepada kita akan diangkatnya gembala yang baik untuk memimpin kita,
untuk memimpin umatnya, untuk keluar daripada permasalahan-permasalahan hidup, kesusahan hidup, untuk menyelesaikan atau membawa kita di dalam kedamaian daripada Tuhan. Ayat ini seringkali menggambarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai imam, dan sebagai pemimpin, sebagai gembala yang baik. Disinilah kita memahami bahwa di dalam firman Tuhan Yohanes dikatakan, firman itu telah menjadi daging. Seringkali firman ini menjadi patokan atau menjadi jawaban tentang kelahiran gembala yang baik. Gembala yang setia untuk menggembalakan kita semua. Ada juga pemahaman gembala adalah pada zaman ini yaitu para gembala di gereja. Yang disebut gembala di gereja, pendeta ataupun penitua. Tetapi firman ini merujuk tentang dia akan mengutus gembala untuk melepaskan kita, melepaskan umatnya dari kesengsaraan perbudakan. Ini menekankan bahwa para pemimpin ini akan mengembalakan umatnya dengan bijaksana dan pemahaman yang mendalam. Mereka tidak akan hanya memberikan perintah, tetapi juga akan menjelaskan alasan di balik perintah tersebut dan membantu umatnya untuk memahami konteks dan tujuan daripada tindakan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks Yeremia di bab 3, Yeremia membahas tentang pengampunan Allah kepada umat Israel yang murtad dan kembali kepadanya. Ayat yang ke-15 ini merupakan bagian dari janji Allah untuk membangun kembali umatnya dan memberikan mereka kepemimpinan yang baik setelah mereka bertobat. Ayat ini juga menjanjikan bimbingan dan kepemimpinan yang baik dari Allah kepada umatnya melalui para pemimpin yang setia. Ini menekankan bahwa pemimpin yang benar adalah mereka yang memiliki karakter sesuai dengan hati Tuhan dan akan memimpin dengan bijaksana dan pengertian. Dan juga ayat ini merupakan harapan bagi mereka yang telah berdosa dan murtad, karena Allah berjanji untuk memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu pada hari kemenangan, hari Paskah sesudah hari Jumat, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, sesudah 3 hari dia mati, dia bangkit, Paskah, tepatnya pada hari Minggu, yang menyatakan dirinya adalah sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang diutus oleh kehendak Tuhan, atas kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kita. Dan dia menjawab semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Allah memberikan sesuai dengan kehendaknya. Allah memilih gembala-gembala yang memerintah, yang menuntun kita ke jalan kebenaran hidup daripada Tuhan. Untuk itulah perlunya kita menyadari bagaimana Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang abadi, sebagai gembala yang diutus oleh Tuhan
yang diutus oleh Allah. Kita sama-sama memperingati dia mempermalukan dunia, mempermalukan kehendak dunia, kehendak kekuatan si setan. Dia bangkit pada hari ketiga. Hari itulah hari kemenangan buat kita. Kita sekarang telah terbebaskan, telah ditebus dari dosa, telah digembalakan dengan baik untuk kita bisa memahami firman-Nya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dalam segala perkara kehidupan kita harus tetap bersabar dan kita tetap kuat dan bertahan. Bapak Ibu, jangan ragu, kasih Tuhan akan mengalir, kasih Tuhan akan menyertai kita. Sepelik apapun kehidupanmu, sepelik apapun perjalanan kehidupanmu, masalah apapun yang kau hadapi, sakit penyakit apapun yang kau hadapi, Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertai kita semua. Jangan ragu, kasih Tuhan itu akan melawat kita, akan bersama dengan kita. Dia akan tetap memberikan pengertian, memberikan hikmat kepada kita supaya kita bisa keluar dari segala permasalahan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini mari kita bersama-sama. Sebentar kita berikan waktu untuk mengambil saat teduh, untuk berdoa bersama dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Tidak bisa kita kumpulkan semua itu. Ayo kita pribadi lepas pribadi, kita berikan waktu untuk mengambil saat teduh, berdoa di kamar kita masing-masing, berdoa di tempat kita masing-masing, berdoa di perjalanan kita masing-masing, berdoa dalam pekerjaan kita masing-masing. Percayalah, gembala itu akan tetap memperhatikan, memberikan pengertian yang kuat, memberikan hikmat yang luar biasa kepada anak-anaknya. Terpujilah Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, dengan kesederhanaan kami memperkatakan firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Biarlah pengertian ini Tuhan, biarlah penyampaian ini Tuhan, Tuhan lebih kuat untuk lebih masuk di dalam diri kami masing-masing. Berdiamlah di antara kami, biar firman ini boleh hidup di antara kami. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, biar kami boleh layak selalu di dalam waktu kapanpun mengucap syukur dan memohon hadirat-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.